Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 13 Oktober 2023, kembali lagi bersama saya Poli, bersama besti saya, Susi, dan Romo kita. Saya Romo Maksi. Oma kita yang luar biasa, Oma Lili Dias. Dalam acara hari Oke, ini, hari ini Orang Kudus hari ini. Sekali lagi selamat pagi, Selamat pagi. Romo, selamat pagi. Oma, sehat selalu ya Oma. Kelihatan cerah. Hari ini kita semua cerah. Tapi cerita bahas hari ini, salah satu santa. Ini luar biasa sekali. Iya. Luar biasa Kisahnya tragis ya di awalnya. Iya. Tentang Beata Alexandrina Maria da Costa. Versi Romo buat kita lebih mengenal. Ya, lebih mendalam. Baik. Ya, selamat pagi juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Jadi seperti tadi disampaikan, hari ini kita merayakan peringatan Beata Alexandrina Maria da Costa. Dia hidup dari tahun 1904 sampai dengan 1955. Dia berasal dari wilayah Belasar di Portugal. Dan kalau kita mengikuti kisah hidupnya seperti tadi disampaikan di awal, memang digambarkan dalam kehidupan keluarga, latar belakang keluarga, mereka keluarga sederhana, keluarga miskin. Ketika dia berusia sebelum 10 tahun, dia mengalami sakit. Lalu sakitnya itu membawa sesuatu kemalangan untuk ke depannya, sehingga ketika dia sempat sembuh, itu oleh dokter disampaikan bahwa ini sakit yang nanti pasti mungkin bisa akan kena lagi. Dan terbukti bahwa ketika dia mencapai usia 14 tahun, dia menjaga kemurnian dirinya ketika dalam satu kesempatan mandor tempat dia bekerja itu mau memperkosa. Memperkosanya sehingga dia menjaga kemurnian dirinya dengan melarikan diri, dan karena dia terdesak, dia harus melompat dari tempat yang tinggi. 4 meter ya. Dengan ketinggian 4 meter. Sehingga ketika dia jatuh, tulang belakangnya itu patah. Dan ketika diperiksa oleh dokter yang merawatnya, dia divonis akan mengalami kelumpuhan. Dan itu terjadi sampai dengan ketika dia berumur 20 tahun. Tahun 1924, dia mengalami kelumpuhan total, dia tidak bisa berjalan. Sebelum itu, sekalipun dia mengalami kelumpuhan, dia masih bisa memaksa dirinya dengan berjalan, menyeret tubuhnya untuk pergi ke gereja. Karena dia punya kerinduan untuk pergi ke gereja. Dan dalam peristiwa iman yang dialaminya, butuh waktu di mana penderitaan yang dialaminya itu membawa Alexandrina untuk memahami dan mengerti bahwa di balik penderitaan yang dialami itu ada sebuah kesaksian. Kesaksian apa? Adalah kesaksian iman. Dan dia menunjukkan kesaksian iman dengan jalan mendoakan. Dia mendoakan orang-orang yang berada di api penyucian. Dia mendoakan orang lain. Dan dia menjaga kemurnian dirinya dengan berpuasa. Sehingga dengan kehidupan ini, dia mendapat mujizat berupa penampakan. Beberapa kali dilukiskan dia mengalami penampakan Bunda Maria, yang mana dalam penampakan itu Bunda Maria memberikan peneguhan dan kekuatannya. Bahkan ada juga ajakan dari Bunda Maria untuk meminta dia menghimbau supaya ada doa yang ditujukan untuk menghormati Bunda Maria yang tak bernoda. Waktu itu dogma tentang Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa itu belum dinyatakan sebagai sebuah ajaran resmi gereja yang baku dalam bentuk dogma yang harus dikeluarkan oleh seorang paus. Dan dengan penampakan yang dialaminya ini, Alexandrina lalu mencoba menyampaikan kepada bapak rohaninya yang kemudian meneruskan kepada salah seorang kardinal waktu itu, Kardinal Eugenio Pacelli, yang nanti kemudian dia menjadi Paus Pius ke-12, yang kemudian dia yang mengeluarkan dogma ajaran tentang Bunda Maria dikandung tanpa noda. Ini kisah kehidupan dari Alexandrina yang sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata menyedihkan, karena dia selama hidupnya dia
mengalami kelumpuhan dan dia berbaring. Tetapi justru dengan ketidakberdayaan, dengan penderitaan yang dialami ini, dia menunjukkan bahwa ada nilai iman yang ditunjukkan dari dia yang menjadi katakanlah menjadi korban dari apa yang dia buat sebagai usaha untuk menjaga kemurnian dirinya. Lalu kemudian korban dari sakit yang dialami, tetapi justru dengan sakit itu dia menunjukkan teladan iman yang luar biasa dalam doa. Dia disebutkan memiliki doa devosi kepada Bunda Maria dan juga doa rosary yang selalu dia doakan. Sehingga pengalaman iman yang dimiliki dengan berbagai penampakan. Beberapa kali dilukiskan bahwa dia mengalami penampakan. Penampakan dari Bunda Maria yang datang untuk meneguhkan dia, mengajak dia untuk berdoa dan juga mengajak orang untuk membangun penghormatan terhadap Bunda Maria yang tak bernoda. Ini yang kemudian tadi seperti sudah dijelaskan, dan ini menunjukkan teladan iman tentang kesetiaan sekalipun ada penderitaan dan juga teladan doa. Selain itu juga Alexandrina ketika sekitar 10 tahun 44, 10 tahun sebelum dia meninggal di tahun 55, dia mengalami suatu situasi yang boleh dibilang semacam mujizat karena dia yang hanya terbaring di tempat tidur kena kelumpuhan dan tidak bisa buat apa-apa, hanya dalam hidup doa. Dia mengalami satu mujizat yang disebut bahwa dia tidak mengkonsumsi makanan hanya melalui Ekaristi. Dan saya pernah baca beberapa informasi bahwa ada peristiwa yang dialami oleh beberapa orang, tetapi dengan penelitian yang agak tertutup. Karena ada satu orang dari India, dia pernah mengalami peristiwa ini. Ini peristiwa kalau dalam istilahnya inedia namanya, istilah inedia. Istilah yang menyebutkan bahwa orang mengalami situasi tidak makan dalam jangka waktu yang lama karena mereka punya satu keyakinan, dan keyakinan itu semacam sebuah energi yang kemudian menjadi kekuatan untuk mengubah kebutuhan fisik yang sebenarnya membutuhkan asupan makanan. Tetapi itu karena energi kalau itu yang saya sebutkan tadi, saya baca itu ada satu orang India yang menggunakan istilah prana. Ada semacam energi di dalam dirinya yang keluar, yang kemudian mengubah energi yang harus kita terima dari makanan untuk masuk dalam tubuh. Tetapi pengalaman Alexandrina, dia kemudian disebutkan sampai harus kehilangan berat badannya sebanyak 30-an kilo. Sehingga dia memang dia jadi kurus sekali karena dia mengalami peristiwa itu, bahwa dia tidak menerima asupan makanan lain selain hanya menerima komuni. Dia hanya menerima komuni, dan ini berlangsung cukup lama. Lalu pada tahun 1942, karena kisah kehidupannya tentang bagaimana dia mengalami penderitaan, sengsara, tetapi tetap memiliki kehidupan iman yang luar biasa dengan doa-doanya, itu menarik perhatian beberapa imam yang kemudian datang menjenguknya. Salah satunya adalah salah seorang imam dari biara Salesian. Salesian itu biara yang didirikan oleh Santo Yohanes Don Bosco. Salesian yang memiliki spiritualitas dengan keterkaitan dengan orang muda. Dia lalu mengajak atau meminta Alexandrina untuk apakah dia mau untuk menjadi salah seorang awam yang masuk dalam ordo ketiga dari Salesian. Jadi Alexandrina ini dia awam, dia bukan biarawati karena memang situasi yang dialami membuat dia hanya di rumah saja, di tempat tidur saja. Tapi dia punya kehidupan iman luar biasa dan juga punya karisma untuk mendapat penampakan ini. Sehingga ada satu romo Salesian yang datang untuk menanyakan kepada dia dan dia bersedia. Sehingga pada tahun 1942 dia diterima sebagai ordo ketiga Salesian. Sehingga dia juga membantu dan mendoakan kehidupan orang-orang muda sebagaimana spiritualitas dari biara Salesian, SDB, Salesian Don Bosco. Sehingga ini kisah hidup dari seorang wanita yang mengalami penderitaan, kelumpuhan, tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk bangun aja dia tidak bisa di tempat tidur. Tapi
Dia memiliki kehidupan iman luar biasa dan dia menjadikan bagian dari penderitaan itu sebagai cara untuk menunjukkan iman dengan doa, dengan katakanlah tadi itu semacam sebuah puasa. Dia tidak makan, dia menerima Ekaristi sebagai Sampai satu-satunya. berapa lama kemudian? Sampai dari mulai? Disebutkan dari tahun 1944, lalu dia meninggal tahun 1955. 10 tahun. Ya, lebih dari 10 tahun. Iya. Lebih dari 10 11 tahun. 11 tahun. Lebih dari 11 tahun. Dan ini membawa Alexandrina untuk kemudian ketika dia meninggal, dia mendapat dukungan untuk kemudian diangkat menjadi orang kudus. Sehingga ada proses untuk membeatifikasi atau mengangkat dia untuk menjadi beata. Terjadi juga peristiwa yang boleh dibilang yang aneh juga. Ketika orang membuat penyedikan itu mereka harus menggali kuburnya. Menggali kuburnya untuk membuat penyelidikan sejauh mana atau juga untuk bisa lebih mengenal bagaimana jasadnya. Ketika kuburnya digali setelah dia meninggal, yang ditemukan dalam kuburnya itu tidak ada jasad, tidak ada tulang belulang, cuma abu. Cuma abu. Jadi tulang belulang pun tidak ada, jadi sudah seperti mengalami peristiwa kremasi, tetapi enggak dikremasi. Dia dikuburkan, tetapi jasadnya mengalami seperti kremasi, jadi abu. Jadi tulang belulang pun tidak ada, semua yang tersisa di peti jenazah tempat dia dimakamkan itu, yang tersisa dari dia adalah hanya abu, tanpa tulang, tanpa jasad pun tidak ada karena ya satu hal yang boleh dibilang sesuatu ya Pak. Peristiwa mujizat, aneh lah. Malah ada aroma tertentu ya. Disebutkan juga bahwa ketika dibuka peti matinya itu, selain ditemukannya abu, lalu tercium aroma tertentu, wangian tertentu. Aroma waktu semasa dia hidup, menandakan kehadirannya. Ya. Lalu hal yang lain juga adalah bahwa pada tahun sekitar 100 tahun setelah dia meninggal, tahun 2004, akhirnya Paus Yohanes Paulus II membeatifikasinya menjadi seorang beata, sehingga dia disebut Beata Alexandrina Maria da Costa. Sebuah kisah hidup yang menunjukkan bagaimana di balik penderitaan, kalau itu dihayati dengan sebuah kekuatan iman, penderitaan itu bukan menjadi suatu hal yang memberatkan, tetapi justru di balik itu ada hikmah bahwa orang bisa mengalami kedekatan lebih dengan Tuhan, sebagaimana yang dibuat oleh Beata Alexandrina. Mungkin tidak semua orang bisa punya pengalaman ini. Betul. Tidak semua orang bisa punya pengalaman ini, tapi paling tidak sebagai sebuah teladan iman, ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membangun kehidupan iman. Mesti ada kesulitan, mesti ada tantangan, mesti ada penderitaan. Bahkan kalau untuk kasus yang dialami oleh Beata Alexandrina, penderitaan yang luar biasa. Seumur hidup penderitaan. Kelumpuhan seumur hidup yang dialami dari umur 20 sampai dengan 9 Romo, dari umur 9 tahun. 9 tahun, 14 tahun yang luar biasa kasusnya. Lalu dia Terus sampai 14 tahun dia mulai mengalami Luar cedera. biasa, yang masa penderitaannya benar-benar membawakan dia menjadi satu kemurnian ya, untuk menuju menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Di samping itu ya Romo, yang saya kagum juga di saat dia menderita, imannya masih teguh dan dia masih mendoakan orang lain. Kan kita udah mikirin diri kita dulu. Udah mikirin sakitnya, udah mikirin yang lain-lain. Ini masih sempat mendoakan orang lain. Ini yang luar biasa buat saya, Dia sangat mendoakan menginspirasi. orang lain, khususnya juga dia mendoakan keselamatan jiwa-jiwa yang ada di api Iya, penyucian. betul. Dan itu salah satu kekayaan gereja Katolik loh. Iya. Ayo Oma, udah manggut-manggut nih, Oma. Oma sudah manggut-manggut Banyak ya. pertanyaan. Tidak tahu apakah itu benar yang saya baca ini. Dia juga mendapatkan penderitaan dari Yesus disalib. Ya, Romo. Iya. Dia merenungkan bahwa penderitaan yang dialami ini mengingatkan dia akan penderitaan Yesus disalib. Sehingga itu yang memberikan kekuatan baginya bahwa meskipun dia mengalami penderitaan dan sakit bahkan sampai lumpuh, dia punya kekuatan bahwa penderitaan yang saya alami ini sudah lebih dulu dibuat oleh penderitaan Yesus disalib. Jadi dia mulai anak-anak berumur 8-9 tahun sudah kena virus, udah sakit, ditambah lagi
jatuh dari jendela Ya. dan sampai Dia mengalami meninggal. penderitaan, iya. Iya. Tapi akhirnya Yesus yang membawa dia ke surga ditemani oleh Bunda Maria. Iya. Amin. Iya. Bahagianya ya, itulah saya bayangkan. Itu dia mengalami puncak imannya itu. Iya, Romo. Setelah dia mengalami bagaimana dia mendapat penampakan dari Bunda Maria, dan kemudian peristiwa kematiannya itu, sehingga dia mengalami kematian yang membahagiakan. Bahkan disebutkan setelah dia meninggal, dia menyebutkan, saya bahagia karena saya berjalan menuju surga. Kisah luar biasa, tapi waktu tetap berjalan. Kita sudah harus menutup acara ini Oke. hari ini. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama, terima kasih juga. Sebelumnya kita tutup, kita harus berdoa dulu. Mohon doa dari Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Anugerah kehidupan, kesehatan, usia, dan anugerah-anugerah lain yang masih kami peroleh dalam kehidupan ini. Kami bersyukur juga bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami orang-orang tertentu dalam kehidupan menggereja yang menjadi orang kudus sebagai teladan dalam kehidupan kami. Hari ini kami merenungkan teladan hidup Beata Alexandrina Maria da Costa, orang kudusmu yang menjalani kehidupan di mana dengan penderitaan yang ia alami, kelumpuhan yang dialami hampir seluruh hidupnya, tetapi ia menunjukkan teladan iman yang luar biasa melalui doa-doa, melalui tindakan untuk menjaga kemurnian diri, dan juga melalui kedekatan dengan Dikau. Tuhan, semoga semangat hidup, khususnya iman untuk bertahan dalam penderitaan, iman untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu, menjadi teladan hidup yang dibariskan oleh Beata Alexandrina untuk kami, dan boleh kami perjuangkan dalam kehidupan kami. Doa dan permohonannya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beata Alexandrina Maria da Costa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, Doa-doa Romo. buat kita semua. Terima kasih Oma Tridias untuk waktunya bersama dengan kita. Dan kita akan kembali berjumpa di acara Oke, hari ini orang kudus, hari ini berikutnya. Orang kudus.